Ya, saya sedang Hasim, usia saya 27 tahun. Saya penyandang disabilitas netra, tidak bisa melihat. Tapi sebenarnya 27 tahun yang lalu saya terlahir normal, sama seperti bapak dan ibu yang ada di ruangan ini. Tapi sekitar 6 tahun yang lalu saya harus kehilangan penglihatan saya atau buta karena saya mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan kedua saraf mata saya hilang seketika. Itu sangat menyakitkan bagi saya. Pertama-tama saya mendapatkan diri saya tidak bisa melihat lagi, saya sangat stres. Saya sedih, terguncang, kecewa, dan hal yang paling mengerikan saat itu adalah saya mengakhiri hidup saya. Karena saya berpikir hidup saya nggak ada gunanya lagi. Bagi saya waktu itu, mata adalah segalanya bagi saya, masuk akal. Karena bagi saya, tanpa mata kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi untuk apa kita hidup? Mati saja. Tapi saya beruntung punya ibu yang luar biasa, yang di satu sisi sangat sederhana, tapi di sisi lain luar biasa pemikirannya. Ibu saya memotivasi saya dengan satu kata, saya harus bersyukur. Ibu saya bilang, kamu akan menjadi besar setelah ini Istiqlal. Yang tadinya mau bunuh diri, akhirnya saya bangkit, semangat, mendekatkan diri dengan Allah. Sejak itulah, saya setahun kemudian, saya mulai merubah pola pikir saya mulai menerima keadaan fisik saya mulai menerima kondisi mata yang tidak bisa melihat, dan sejak itulah saya juga mulai belajar, bekerja, berkarya lagi sebagai penyandang disabilitas, hingga di satu titik saya menemukan cara-cara emas hidup dengan disabilitas, yaitu dua: bersyukur, berbagi, dan terus belajar. Alhamdulillah 2013 saya terpilih mewakili Indonesia di Konferensi Pemuda Penyandang Disabilitas di Afrika. 2014 berkat dedikasi saya berbagi terus dengan teman-teman disabilitas, berbagi terus. 2014 saya mendapatkan International Award for Young People, penghargaan internasional dari Pengadilan Philip, sekaligus menjadikan saya orang Indonesia pertama dengan disabilitas yang mendapat penghargaan itu. Sebelum tidak pernah, makanya surprise banget bagi saya. And then 2014 saya memenangkan International Competition Writing di London. Terus 2015 saya terpilih mewakili Indonesia di International Study Program di South Korea, Korea Selatan. Alhamdulillah saya sempat berbicara di gedung Parlemen Korea dan publik Korea juga. And then 2015 mewakili Indonesia di International Family Planning Conference di Bali Nusa Dua sama juga. Dan mungkin yang baru-baru ini saya menjadi satu-satunya pembicara dari Indonesia yang bisa berbicara di Asia Pacific Youth Conference di Bangkok waktu itu. Karena 5 benua, 140 pembicara dari Indonesia tidak ada. Alhamdulillah segera masuk di sana. Ya, jadi itu beberapa prestasi justru yang saya dapatkan setelah saya menjadi disabilitas. Mungkin sebagai penutup saya mau bilang, 5 tahun yang lalu saya sempat bilang menjadi buta, menjadi penyandang disabilitas adalah musibah dan bencana besar dalam hidup saya. Tapi malam ini di depan Bapak dan Ibu yang mulia, saya mau bilang menjadi penyandang disabilitas adalah berkah dan anugerah yang terbesar dari Allah untuk saya. Kenapa? Karena setelah kecelakaan saya berhasil mengejar mimpi saya satu persatu. Setelah kecelakaan saya banyak dapat kesempatan untuk mengunjungi berbagai negara, untuk sharing, untuk berbagi cerita hidup saya. Justru setelah kecelakaan, setelah menjadi disabilitas, saya bisa membuat hidup saya lebih berarti, lebih mudah, dan lebih berwarna lagi. Dan hal yang terpenting adalah setelah jadi disabilitas, prestasi saya tidak hanya bisa membanggakan keluarga saya, tapi negara tercinta saya, Indonesia, terlebih gayo tapeng. Makanya sekarang saya sadar bahwa Allah itu sangat sayang sama saya. Saya selalu percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik dalam setiap detik kehidupan saya. Dan satu hal, seperti kata ibu saya, Allah tidak akan merubah nasib saya sebelum saya merubahnya sendiri, terlepas kamu disabilitas ataupun tidak.
Artinya adalah nggak ada yang namanya pencapaian, prestasi tanpa kerja keras dan usaha. Sekarang saya sadar, bangga sekali saya bilang bahwa saya bukan disabilitas, saya hanya sedikit berbeda dengan bapak dan ibu-ibu. Buktinya malam ini saya bisa buktikan bahwa penyandang disabilitas itu sangat unik, sangat mandiri, menginspirasi dan bekerja keras. Makanya saya berharap kehadiran saya di sini itu bisa menginspirasi banyak orang. Setidaknya kehadiran saya bisa mengubah pandangan orang terhadap teman-teman disabilitas di Takengon. Ya, itu saja.